Bentar, kalau udah muncul, nah, Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Ekologi Administrasi Publik. Di sini kami akan mempresentasikan tentang exploring key element of public governance. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Ada saya sendiri, Muhammad Reza Firdaus, dengan NIM D2010-464, dan teman saya Dahlia Syariatul Arsy dengan NIM D2010-354. Ya, baik. Elemen kunci dari good governance. Menjelajahi pemerintahan publik dilakukan dengan eksplorasi elemen-elemen kunci berdasarkan definisi dan makna substantif dan konsep kunci. Definisi dari makna substantif ini, menurut Coatzray dan Stoker tahun 2009, pemerintahan publik tidak hanya mencakup pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga dan bisnis pemerintah, tapi juga keterlibatan pemerintah dengan partai-partai non-pemerintah dalam proses pemerintahan. Dipertimbangkan dari perspektif ini, gagasan umum tentang pemerintahan publik secara konvensional dikaitkan dengan proses yang menciptakan kondisi untuk aturan yang teratur dan tindakan kolektif dalam ranah publik. Literatur pemerintahan publik mengusulkan beberapa definisi, tetapi pada dasarnya menekankan setidaknya 3 dimensi sebagai makna substantif. Dimensi pertama, pemerintahan publik adalah otoritas. Otoritas ini mengacu pada siapa yang memiliki kekuasaan, siapa yang memiliki suara dalam membuat keputusan atau kebijakan, dan siapa yang memutuskan. Di sini ada 3 aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Ini ada 3 peran aktor dalam membuat keputusan atau kebijakan. Pertama, pemerintah sebagai sektor publik memfasilitasi partisipasi dan menyediakan lingkungan yang memungkinkan bagi aktor lain seperti sektor swasta dan masyarakat sipil. Nah, sektor swasta ini sebagai mesin masyarakat. Nah, sektor swasta dapat membantu pemerintah untuk mempromosikan transfer teknologi untuk pemerintahan yang efektif. Pasti sektor swasta juga menambah peran baru bagi pemerintah yang membangun pemerintahan dan keterkaitan dengan kedua sektor. Nah, untuk masyarakat sipil terdiri dari warga negara dan kelompok di luar pemerintah yang bekerja di area publik. Sering disebut sebagai organisasi masyarakat sipil atau CSO, dan disebut juga sebagai sektor ketiga masyarakat dengan pemerintah dan sektor swasta menjadi 2 sektor lainnya. Nah, CSO ini mengatur orang menjadi kelompok yang lebih kuat dan mempengaruhi kebijakan publik dan mendapat akses ke sumber daya publik. Mereka dapat memberikan check and balance pada kekuasaan pemerintah dan memantau pelanggaran sosial. Dimensi kedua dari pemerintahan publik adalah pengambilan keputusan atau kebijakan. Pengambilan keputusan atau kebijakan mengacu pada bagaimana keputusan atau kebijakan dibuat, bagaimana membuat suara mereka didengar. Ini juga menekankan metode keputusan atau kebijakan mengacu pada gagasan Aston tentang sistem politik. Makna pemerintahan publik dapat dipahami dalam perspektif sistem politik sebagai proses pengambilan keputusan atau kebijakan. baik, selanjutnya akan saya paparkan. Untuk 5 skema Aston yang digunakan dalam menggambarkan proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu penyediaan dan pemrosesan input dalam hal tuntutan, dukungan, dan mobilisasi sumber daya. Lalu organisasi dan generasi input dalam hal pembentukan kelembagaan dari proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang berasal dari peran, nilai, norma, dan rutinitas yang ditemukan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik, atau sering dikatakan sebagai konversi. Kemudian, desain dan implementasi output dalam hal kebijakan, peraturan, dan layanan publik.
Kemudian, penyediaan umpan balik dalam hal evaluasi hasil berdasarkan standar normatif dan perubahan lingkungan sosial atau fisik di sekitar sistem politik menghasilkan tuntutan dan dukungan untuk tindakan yang diarahkan sebagai masukan terhadap sistem politik. Kemudian di sini ada dimensi ketiga dari pemerintah publik adalah interaksi. Interaksi ini mengacu pada bagaimana hubungan antar aktor dibangun. Ini menekankan sifat interaksi antar aktor seperti yang ditujukan pada gambar di bawah ini. Interaksi ini meliputi berupa pemerintah, kemudian masyarakat sipil, kemudian sektor swasta. Menjelajahi elemen kunci pemerintahan publik didasarkan pada 3 dimensi makna substantif, yaitu otoritas, pengambilan keputusan atau kebijakan, dan interaksi. Berdasarkan dimensi otoritas, pemerintah publik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah publik menekankan penyebaran kekuasaan. Lalu yang kedua, pemerintah mengacu pada institusi dan aktor dari dalam dan luar pemerintah. Dan jaringan tata kelola publik didasarkan pada pertukaran sumber daya. Berdasarkan dimensi pengambilan keputusan atau kebijakan dan interaksi, pemerintahan publik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah publik menghargai peran organisasi publik sosial. Lalu, yang kedua, pemerintahan publik mengidentifikasi pengaburan batas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Kemudian, pemerintah publik menekankan koordinasi pemerintah dan pemerintah publik membentuk jaringan yang kompleks. Dapat kami simpulkan bahwa definisi pemerintahan publik mengusulkan makna substantif yang menekankan 3 dimensi, yaitu diantaranya adalah otoritas, pengambilan keputusan atau kebijakan, dan interaksi. Pertama, otoritas mengacu pada siapa yang memiliki kekuasaan, siapa yang memiliki suara dalam membuat keputusan atau kebijakan, siapa yang membuat keputusan atau kebijakan itu. Lalu, aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan itu sendiri terdiri dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dan pengambilan keputusan atau kebijakan mengacu pada bagaimana keputusan atau kebijakan itu dibuat, bagaimana aktor membuat suara mereka didengar, dan ini menekankan pada metode pengambilan keputusan atau kebijakan. Artinya, pemerintah publik dapat dipahami dalam perspektif sistem politik sebagai proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami Dalia dan Reza pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.